Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut menjawab pertanyaan dan yang ini dari siapa pertanyaannya dan seperti apa? Oke, kita lihat dulu. Oke, ini ada satu pertanyaan yaitu dari Bang Suryapelo. Bang, mohon dijawab. Air sumur saya TDS-nya 719 ppm, kandungan kapur tinggi. Air jernih, tidak berbau, tidak berasa. Air layak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dengan air kondisi seperti itu bisa untuk sistem kocor? Kalau tidak, bisa sistem apa yang cocok untuk air sumur saya? Oke, jadi saya langsung kepada poin yang kedua, yaitu yang sesuai untuk sistem apa. Sebenarnya begini, sistem yang nggak menggunakan air baru itu cocok. Mau sistem GWS, RWS, RAS, bioplok, itu cocok. Lebih cocok daripada sistem kocor. Oke? Lebih cocok. Tapi bukan dalam arti sistem kocor nggak cocok. Sistem kocor pun masih bisa. Masih bisa. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mau menggunakan sistem kocor saja, itu masih bisa. Meskipun nggak sesempurna yang TDS di bawah 400. Nggak sesempurna itu. Tapi masih aman. Masih oke. Masih oke. Bahkan untuk pendederan pun, pemijahan pun bahkan, itu masih bisa. Tapi kalau pemijahan minimal kita harus endapkan dulu. Seperti itu. Terus, eh, apakah kalau misalkan nih, apakah kita harus di treatment dulu? Enggak juga. Enggak harus di treatment. Kalau zat kapur, itu pengalaman saya, itu masih bisa, masih aman. Kecuali zat besi setinggi 719 ppm, tapi zat besi, nah itu agak bahaya. Tapi kalau untuk zat kapur itu enggak sebahaya itu. Dan sahabat bisa buktikan. Tapi kalau misalkan sahabat nih mau menggunakan sistem kocor dengan kepadatan tebar tinggi dan semi modern, terus apakah ada yang bisa kita lakukan lebih intens atau apakah ada cara untuk kita mentreatment air? Tentunya ada caranya. Contoh begini. Misalkan air dari sumur bor, kita masuk ke tabung dulu, tabung FRV ataupun tabung dari pralon kita modifikasi, ataupun dari blong tapi yang kedap udara yang tertutup. Jadi jangan di bobok atasnya, jangan. Tujuannya yang penting kita bisa memasukkan media dan tutup lagi seperti itu. Dan kita transfer ke bak penampungan sebelum dibagi ke bak-bak sistem kocor itu. Itu bisa. Biasanya begini, dari sumur bor kita treatment air langsung masuk ke sana. Dan itu cukup dengan satu pompa, masih sama. Masih sama dengan sistem kocor yang umum. Jadi nggak seperti dari sumur kita masuk tabung, terus dari tabung kita sedot lagi, masuk lagi. Enggak. Ini pompa masih satu, cuman kapasitas pompa agak sedikit besar lah. Ya minimal 700 watt, seperti itu. Di situ nanti ada tekanan. Makanya yang saya bilang, kalaupun pakai blong, blongnya jangan dibobok. Terus, apa sih isinya di dalam blong itu nanti kalau kita pakai blong, ataupun kita pakai tabung FRV, ataupun pakai yang lainnya, yang jelas itu bisa disebut salah satu tabung untuk treatment. Apa isinya di dalamnya itu? Ya kalau untuk budidaya, sekedar budidaya lah, bukan untuk diminum airnya. Itu kita bisa menggunakan batu zeolit. Karena fungsi daripada batu zeolit salah satunya adalah yaitu untuk menangkap zat kapur. Seperti itu. Salah satu fungsi daripada batu zeolit itu untuk menangkap zat kapur. Selain daripada fungsi yang lain untuk menjernihkan dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Dan kalau menggunakan dengan metode itu, kita treatment dulu, itu akan lebih sempurna tentunya. Bahkan kita setara dengan air-air pegunungan yang katanya bagus lah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu bisa.
Untuk sistem apapun selain sistem kocor itu lebih baik, dan kalaupun mau sistem kocor itu masih bisa. Itu masih aman. Kalau zat kapur itu masih aman. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Musolihahman. Apakah sistem bioplok juga ganti air? Apa dibiarkan aja sampai panen? Oke, ini lebih kepada pemahaman. Makanya sebelum kita budidaya, kita tentukan mau sistem apa dan kita pelajari sistem itu sendiri. Oke. Dan cari kelebihan-kelebihannya dan kekurangannya masing-masing sistem. Sistem bioplok, kelebihannya itu memang ada beberapa kelebihan. Salah satunya hemat air. Di sini kita panggil sistem bioplok itu hemat air karena nggak ada penambahan air hanya di masa-masa tertentu saja. Dan nggak ada pembuangan air hanya di masa-masa tertentu saja. Bahkan kalau kita sudah paham semuanya, air yang bekas itu kita bisa pakai lagi. Seperti air GWS, RWS, RAS, dan lain sebagainya. Hanya sistem kocor yang air itu kita hanya satu kali pakai. Untuk sistem yang lain, sistem apapun, GWS, RWS, RAS, bioplok, itu semuanya air itu bisa digunakan kembali. Jadi bukan hanya tebar, airnya dibiarkan sampai panen, bukan hanya itu. Kalau pertanyaan si abang ini misalkan, apakah bisa sistem bioplok itu, atau apakah air itu nggak ganti sampai panen? Sebenarnya bukan hanya nggak ganti sampai panen, tapi bisa dipakai lagi. Kita tebar, kita besarin, kita budidaya di situ, dan panen. Setelah panen kita pakai lagi airnya. Maknanya panennya airnya nggak dibuang, kita pindahin doang. Seperti itu. Dan itu bisa dipakai kembali. Bukan hanya sampai panen, bahkan bisa dipakai kembali. Kurang lebih seperti itu. Dan itu cukup efektif. Apalagi di daerah-daerah yang notabene agak sedikit susah air atau kekurangan air di musim-musim tertentu. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dua pertanyaan dari orang yang sama. User RX. Oke. Pertanyaannya, Bang, lele saya umuran 2 bulan, sekarang sudah sebesar jempol kaki. Tebar bibit waktu itu 5.000 ekor di kolam bulat diameter 3. Full pellet sistem kocor. Apakah saya bisa di umur 3 bulan? Maksudnya panen mungkin di umur 3 bulan. Dan ini pertanyaan yang kedua. Ada solusi nggak Bang supaya panen secepat walaupun ukuran 10 ekor per kilonya? Oke. Kalau 2 bulan baru sebesar jempol kaki itu memang lambat. Karena seharusnya 2 bulan itu panen. Sistem apapun 2 bulan itu panen. Apalagi di sini full pellet. Dan oke, di sini saya simpulkan. Ada solusi nggak? Pertanyaan berikutnya. Ada solusinya, pakannya jangan kurang, itu saja. Pakannya jangan kurang, solusinya itu saja. Jadi, dan di sini saya mau tanya juga, ukuran berapa benih waktu tebar? Jangan-jangan ukuran 34 atau 45, terlalu kecil. Kalau itu, meskipun 2 bulan panen, tentunya ikannya nggak merata. Agak bahasanya apa ya? Agak kontras gitu kelihatannya, yang besar sama yang kecil, seperti itu. Dan itu bisa jadi 3 bulan panennya nanti, itu pun nanti ada juga yang BS kebesaran, nggak masuk terlalu besar, ada juga seperti itu nanti. Jadi bagusnya pertama pastikan dulu tebar kita benih ukuran minimal 78, itu minimal paling kecil, kalau bisa 9-10. Tapi kan di sini Bang, untuk dapat benih sebesar itu agak susah. Ya,
Di mana-mana mungkin kebanyakan penjual benih itu agak jarang yang jual sebesar itu. Kalaupun ada, biasanya jumlahnya sedikit, nggak bisa banyak. Cuman ada caranya kita dederkan dulu. Kita beli benih, ukuran yang seadanya lah, adanya berapa dari si penjual itu, dan kita dederkan. Selama 2 atau 3 minggu lah. Setelah itu kita grading, kita pisahkan jadi beberapa bak. Dan itu bisa 60 hari panen tanpa sortir, tanpa ganti air. Itu untuk sistem apapun. Apalagi kalau sistem kocor, ya kalau sistem kocor itu enak lagi karena di situ kan secara otomatis justru ganti air seperti itu. Dan yang saya lihat di sini karena full pellet, berarti sebenarnya caranya itu untuk mempercepat yaitu pelletnya. Jangan kekurangan pakan. Jangan sampai ikan itu masih lapar sudah dihentikan. Dan kalau mau cepat, jangan menggunakan biomasa. Jangan menggunakan teori biomasa. Yang kita panggil misalkan kita sampling ikan. Ikan ini adanya sekarang 20 ekor per kilo contoh. Terus kali 10.000, terus kali biomasa 2,5% atau 3%. Berarti per hari itu cuma 5 kilo sampai 6 kilo seperti itu. Jangan lakukan seperti itu. Kalau mau cepat, kita pakai feeling saja. Kita kasih pakan secukupnya. Sampai ada beberapa sisa, kita hitung mundur dalam waktu 5 menit sudah habis, itu masih aman. Bahkan kalau feeling kita sudah betul-betul mantap, saya bisa sampai 10-15 menit sisa itu baru habis. Mananya lebih sedikit pun itu masih aman. Tapi saran saya, kita pakai yang kira-kira 5 menit habis. Kita kasih pakan secukupnya, setelah itu ada sisa, kelihatan ada sisa kan, kita tunggu 5 menit habis, berarti segitu ukurannya. Dan itu bisa berubah sahabat. Hari ini kita kasih pakan misalkan 6 kilo, besok kadang bisa nambah jadi 7 kilo, jadi 6 kilo, 6 kilo setengah. Kadang juga bisa kurang, bisa 5 kilo, bahkan bisa 4 kilo. Bahkan bisa puasa, bisa kita lewat jadwal makan. Kalau sekiranya ikan itu tidak sesuai untuk dikasih makan. Seperti itu. Jadi makanya saya kepada binaan saya semua enggak mengajarkan yaitu sistem biomasa. Teori-teori biomasa saya enggak mengajarkan itu. Karena nantinya takut terpaku di situ. Ikan sakit pun terus saja kasih makan. Ikan respon slow pun terus saja kasih makan. Seperti itu. Jadi di situ kita harus bijaksana dalam melihat kondisi ikan. Oke. Jadi kesimpulannya untuk sahabat kita ini, solusinya, caranya supaya lebih cepat panen, jangan kendor kasih makan. Itu saja. Oke, saya pikir untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.